Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Al-Kadri, serta rekan saya Mona Azwani beserta Rizdatul Bayani akan mempresentasikan utang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjamkan dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik, sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang lebih rendah. Tinjauan umum konsolidasi. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan penjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi, atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi dan setiap piutang dan utang bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mona. Selanjutnya itu transfer pada nilai nominal. Nah, pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Berikutnya, mengeliminasi bunga antar perusahaan. Nah, ayat jurnal yang mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk, serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada utang karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada utang. Ayat jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu transfer dengan diskonto atau premium. Nah, pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Walaupun metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premium, metode garis lurus dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif dan jika transaksi tersebut merupakan transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang sama. Apabila obligasi pada harga diskonto, ini berarti hasil atau yield atau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon. Nilai wajar obligasi akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga pasar dengan bunga yang dibayarkan tunai. Skedul nilai tercatat, bunga yang dibayarkan tunai, perhitungan bunga pasar atau yield, serta selisih keduanya hingga tanggal jatuh tempo obligasi harus dibuat pada tanggal penerbitan agar penjurnalan menjadi lebih mudah pada setiap tanggal pembayaran bunga. Dan yang terakhir, semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.